Ya tendang kalau sudah itu. Udah. Sudah? Tidak kita. Oke. Yo, what's up guys? Kembali lagi kita di Youth Challenge episode berapa nih? 2 ya? 2. Dan malam hari ini kita ada challenge yang mau kita lakukan. Sebelum kita lakukan, kita perkenalan dulu sama cowok ganteng yang ada di sebelah saya. Saya juga ganteng. Yang pertama dari sudut kanan warna merah. Saya Henry Iko Kimochi. Yang kedua, Saya Jamie Sutomo. oh gitu, James Tomo. Oke, langsung saja kita namain challenge-nya apa, Bang? Oke, kita sekarang ada challenge. Jadi untuk kalian bertiga ini ya, Kak Devri ikut ya. Jadi nanti challenge-nya kita ada beberapa objek. Di objeknya nanti kita kasih tuh ada Bang Herman akan kasih ke mejanya ini. Kalian bertiga nanti dikasih undian. Ada 3 pilihan di dalam satu kertas. Jadi kalian buka, kalian ambil masing-masing, baru kalian buka dan harus kalian lakukan. Nanti kalian kasih tunjuk kalian dapat apa di kamera. Oke? Nama challenge-nya apa? Nama channelnya Lick, Bite, and Smell. Woi, Ya, oke? Nama channelnya itu ya. Oke. Apa siap semua? Siap. Oke. close Mana? Henry. Ini nomor dapat sisa. Oke, duluan. Gak dapat dimilih. Aduh. Sudah mulai buka mata? Belum. Udah Yes. dapat semua. Sudah? Oke, bisa dibuka kertasnya. Aduh, malas aku. Oke. Bentar, ini bahasa Inggris tau? Aduh. Iya. Bahasa Inggris ya. Coba Lick. Oh, Henry Smell. Kak Devri Bite and Jamie Lick. Oke. Sambil menunggu, Mau kagak? ya Ya. bisa dibayangkan nanti kira-kira apa nanti objeknya. Smell yang bagus lah. Together. Oke. Ini ekspresinya juga ya. Sama, oke. Kasih tahu, udah. Smell. Mencium. Cium. Jamie dapat apa, Jam? Ben, Link. Lick apa? Lick apa, Lick? Kamu kira main Mobile Legends? apa lagi? Assassin kamu. Man. Aku bilang link. Link. Kalau mobilenya kan link. Lick ya, bukan Link ya. Oke. Lick itu jilat ya. Lick jilat. Oke. Delivery Bite. Oke. Bang, bisa Apa nih, nasi kuning? ditaruh objeknya. Kamu? Oh, Oke. tunggu ya. Oke. Makanan nih. Oke, langsung kita buka. Waduh. Harus cium bau cabe. Nah, aku jilat. Oke. Saat kasihan yang baik. Oke, siapa duluan? Oke. Udah aku terakhir. Kalian bisa mulai dari siapa terserah. Tadi Smell. Yang penting Aku duluan ya? Iya, Henry duluan. Smell dulu ya. Ambil Iya. cabenya, ambil cabenya. Ini kan Ambil cabenya ambil. Loh, kan itu megang. Iya, ambil terus cium. Aduh. Ya, pakai garam lagi rica garamnya mah. dulu kan. Oke. Kau Gilin. dulu lah. Dari Apa itu baunya? Sekarang nih, Bang. Apa, Lik? Jilat. Jilat. Kali nih, Bang. Gila. Ganjil. Tuh. Tuh. Yang jilat yang kena ya. Jangan jilatin semua. Gila gini. Jilat lah. Gitu. Masa semuanya, Pak? Iya, gitu. Memang begitu. Yang gini gitu. Enggak, kau gini. Kau gini. Iya. Enggak, jilat belum jilat. Bentar, aku Udah enak perutku. Oh. masa ya aku gigit apa yang dia jilat? Kali. Masa lagi, Bang? Dia lagi basah-basah kenapa Menyiksa coba? kali nih, Bang. Memang begitu pilihannya. Ada tong sampah nggak? Ayo. Jilat luarnya. Luarnya kan Sama aja ini udah. Garam. Oke, Devri. aneh kali rasanya.
Aku gigit bagian mana, man? Ini. Kalau gigit harus ketelan Enggak banget. dong, harus utuh yang cap itu dong. Kan di atas. Kan enggak kau makan, gigit doang. Gigit doang. Semoga aku dapat Kali. smell aja terus, Ci. Pis. Jorok kali lo, masa udah dijilat sama dia. Corona tuh loh. Oke. Oke. Rasa Jamie. Cut. Oke. Gimana ininya? Rasanya? Ya, kasih komen. Komentarnya rasanya gimana? Gini rasa mencium bau cabe. Rasanya kayak cabe, asin. Lempar itu. Mana asin nggak karena ada garam. Punya umum, Lik. Udah kan asin. Leknya. Dah. Untung gak gigit, Ci. Tapi nextnya gimana nih? Aduh, Oke. ya. Yes. Sekarang lagi. Buang tuh. Yang beruntung smell. Semoga aku dapat smell lagi. Aku gigit aja duluan kalau misalnya dapat. Ya, tadi siapa duluan? Aku duluan tadi. Oh iya, berarti Devri. Oke, Dah. play. Itu mana ya? Oke, tantangan kedua. Nah, dapat Ya. Objek kedua habis. Oke, Bang. Siap. jujur sekarang ini dapat Oke. tangan sama Henry tuh. Tutup. Close eyes. Devri. Ini gulungannya bagus. Gulungannya bagus berarti gulungan gua. Lik. Ayo kasih tunjuk. Baik, mereka yang ganti. Oke, gulung lagi berkong. Gulung kenapa? Terpaksa sini bisa. Frans udah kasih gulung. Gulungannya bagus. Ya gulung bagus. Oke. Bau cabe. Bau cabe ada enggak? Nasi kuning dong aku lapar. Nasi kuning. Enggak ada nasi kuning ya. Order sendiri. Kalau ada nasi kuning enak banget ya. Jilat lah. Kalau aku digigit tak telan langsung. Masih Coca-Cola. Aku sering jilat ke anjing minumnya. Bro. Nanti ciumnya gini ya. Gini harus jalan. Gitu. Apanya? Kalau tempat Nanti sampah jilatnya. Bang. Jelek-jelekin Frans. Minimal sama lah semuanya. Jangan beda-beda. Apa-apa. Jelek ada rapi. Aduh, Mana air bawa pakai- tempat sampah ini. Iya, malah bawa berarti tempat ini. sampah. Udah nggak jadi, nggak apa-apa, biar dah, Bang. Kalau sampai bawa tempat sampah tuh berarti barangnya ini bahaya. Oke. Beruntunglah yang mendapatkan tadi nothing. Tapi beruntung. Jangan dilihat mereka bentuk-bentuknya nanti. Oh iya ya. Tapi apa? Aduh. Orang kita ambil asal-asal aja ya. Aku asal juga. Dapetnya itu. Aku asal yang penting tulisannya apa? Ada sih yang beruntung dari antara ini. Iya, pasti ada yang beruntung. Ya, beruntunglah yang Dan selamanya bait itu tidak bagus. Iya. Personal itu bagus. Tergantung objeknya ya. tergantung objeknya. Oke. Ya. Jengkol kau makan nanti. Oke. Oke. Apa-apa, jengkol. Kita lanjut ke tantangan yang kedua ya, objek kedua. Tadi saya ngambil duluan. Henry sekarang ke Devri deh. Nggak Oke. smell duluan lah. Jilat duluan. Tadi aku apa? Lik. Klik. Kamu Smell duluan lah. Gigit saya. Bye. tadi kan udah keduluan. Satu. Oke, kamera objek. Jelek dong nanti dia udah lik Ya. baru aku Kamera cium lagi. Siap, ready? Jelek lah, Bang. Nah, Kalau dia lik habis itu aku cium lagi. ya enggak apa-apa. Harus gantiin ke itu yang cek. Virus, Bang. Enggak ada virus-virus ini. Oke. Start. Oke, Bang. Orangnya nonton mentah-mentah. 1 2 Lik. Ini Rasa garam lagi ini loh. kas kaki bekas. Rasa garam. Lik, woi. Kamu balik lagi. Ini apa?
Kaos kaki. Kaos kaki siapa nih? Kaki abang Ya, lagi. tiba-tiba. Udah sudah. Kira-kira berapa lah? Aduh. Untung nggak dapet leak. Aduh. Baru menyiksa loh ini bang. Gigit. Lik, Oh, lik. Ayo ayo ayo. Nah, Eh. nah, udah. Gitu. Gimana sih? Pisahin space coba aku mau gigit nanti. Kalau ditutup hidungnya. Enggak, tutup. Giliran. Dilik di bagian yang itu, gue goblok. Jadi kadang jilat mana ya? Lagi aja. Oke. Oke. Semoga aku dapet smell lagi dah. Mantap. Orang ini Come on. apanya yang positif? Apanya yang positif? Challenge-nya ini memang challenge apa ya? Mohon maaf ya. Tapi ya di sini kita bisa merasakan yang kita tidak pernah rasakan. Makanya kita dipanggil kayak gini challenge-nya. Oke. Oke. Kita ambil lagi. Pilih lagi. Undian. Jamie dari Dari Jamie sekarang. Oke. Tidak selamanya smell Ya, itu good. gantianin. Baik Kando kamu lagi no. leak. Lik. Akhirnya Oke. kita mendapatkan yang bikinnya yang normal. Ya, kasih tunjuk. Smell. Tukeran dah. Enggak. Aku ini aja dari tadi kayaknya. Jangan bilang habis ini yang makanan enak ya. Aku Eh. cuma spend. Pokoknya saling menguntungkan. Nih. Aduh, kok abang pilih-pilih nih. Oh, aduh. Masih mending cabe lah di leak. Kasih yang level Aneh kali caranya Jo. Cabe kaos kaki bekas lagi Ji. Aku yang cium pingin muntah. Enggak, aku enggak mengaktifkan lidahku tadi. Jadi cuma ngelik, enggak ada rasa. Yang penting di bekas aduh. Yuh, kakinya abang lagi. Gak tau bekas penjara apa dia. Kakinya Indra. Mau sih sote. Iyo. Mas mending kecium. Aku yang ngelik. Apalagi yang bekas cari yang udah basah ini tong sampah. Udah Fran. Dari siapa Prama? Apa? Kamu apa? Jamie. Aku baik. Gigit. Gigit. Udah jelek enggak ya dong? Masa mau gigit? Digigit Ini- harus ini jilat terkulai ya. Digigit harus terkulai kan dari tadi. Sampai rusak Berbekas dia. gitu. Iya, enggak bukan robek terkulai. Kayak patah gitu loh. Enggak robek gitu loh. Oh, baunya no. Baru dibilang. Bau balsem. Waduh iya Cing. Waduh. Waduh. Enggak balsun. Oke. Oke, mana objeknya? Enggak, Sip. ini apa nasi goreng. Gue si gue udah mentang Oke. tadi cium. Makanan. Bilang pete. Oke. Bang. Oke, objek selanjutnya. Bentar aja lah. Tuh. 2, 3. Astagfirullah. Hei bang, serius lah aku ngelik. Apa ini? Aku jilat lagi tuh. Apa tuh? Bukan, Ya kopi. bukan. Apa itu? Kopi. Ini apa ini? Masa ya kopi? Iya ya kopi. Sampai patah gini bang ini mencurigakan. Iya, sampai patah memang. Ada air apa kayak kumoran nanti bang? Iya. Mana pipet kan? Pipet bang. Enggak apa bagi kita kan. Aduh, apa sih ini? Gigit yang ujungnya Jam. Aku ngelik ntar soalnya. Apa lah tak habisin ini? Gigit ya. Enak patah nih. itu Nah, sampai patah. Ah, Jangan tengah-tengahnya dong. Jangan keluar sini aja. Pak. Harus. Ya ayo bang. nih. Nah, Apa Jam? belum patah lagi. Apa tuh Jam? Belum patah.
Tahu lu kunyit kayaknya kunyit apa? Jahe. Oh, jahe. Wah, apa? Mending jahe no. Ya jahe kok. Patah. Tes mulut gua, Bang. Enggak, Bang, makanya ada minum. Saya harus sampai patah, Bang. Iya. Mana yang tadi tak gigit? Nih dia mah, jangan ditelan bodoh. Ngapain taruh sini? Taruh sini. Oke, dijilat sampai apa? Is kopi muntah is. Aku gak minum kopi. Oke. Jeffrey, cium apa? Aku JJ-nya mereka. Oke. Aku udah bau minyak kayu putih. Itu dah. Oke, kasih dia nih dan Terus mulut gua no. Oke. Lah, Toilet. Tisu toilet. Tisu toiletnya bilang, Yos. Hah? Tisu toilet. Mana? Ini. Iya. Ada. Makasih, Bang. yang cowoknya yang muncul. Di bawah aja tempat sampahnya. Seger mulutku kayak minum gini loh. Straight. Enak rasanya sih, segar. Segar. Bisa kayak putih lagi Iya. sih. Aku bilang kan langsung bau gitu tadi. Ya kayak putih. Yeay, birthday cake. Ini udah keberapa nih? Yang Keempat. keempat. Siapa? Tiga. Ulang lagi nih Tiga. Henry lah. Keempat. Udah diundi? Oh, ini yang keempat. Iya, yang keempat. Keempat. Kayaknya yang terakhir. Yang terakhir. Ya, ready. Wes. Yang paling enak. Oke, pilih dulu. Kau ngomong lah. Ngomong dulu. Udah. Oke, sekarang tantangan keempat ya. Kita bakal kocok-kocok dulu Dian. Tutup, kau set. Henry yang sekarang. Oke. Nggak dapat yang bagus sekali aja sih 4 kali. Udah kak. Bareng-bareng. Bareng mana? Enggak. Lik dia. Kau lah. Setidaknya enggak sampai Aku nempel kayaknya loh di ini, gigi. ini aja tukar-tukaran dari tadi. Oke. Oke. Banyak dosa ini. Nah, yang terakhir. Semoga objeknya menggoda. Ini kalau Ini terakhir Bang ya. Iya, yang terakhir. Aku ya, Ready, aku fokus. it jadinya Oke. ntar klik aja. Oke, siap. Aduh, yang kayaknya Henry ya? kayaknya berkuah Yang ini. terakhir ya. Tunggu. Awas. 1, 2, 1. Ini jangan ditarik lah, Bang. Ya, awas. Ditarik. Kau ditarik. Apa lagi nih? Oh, di bawah. Oh, di bawah. Oh, telur. Astagfirullah. Bang, masa aku gigitin ya, Bang? Apa? Aku smell. Kau tadi aku klik. Gimana caranya gigit coba? Ayo, nggak apa-apa. Am- Kuningnya tuh. Kuningnya dihancurin ya, Bang. Iya. Smell ya. Mentang jilat. Mel. Ya udah aku gigit duluan ya, kakak jilat nanti. Aku ini Enggak lah, masa. Ini hidungnya ditutup itu. Enggak. Enggak keluar napas. apa orang enggak ada bau. Nggak ada bau. Boleh dikasih nafas gitu. Ini gimana cara gigitnya, Pak? Usahakan. Misalkan. Dia Ayo, bye. dia gigit apa telurnya, bye. aku jilat ininya. Ya. Ayo. Bye. Kasih tunjuk kamera. Tunjuk belum. Tunjukin. Belum Baru baru kasih Bang. kamera. Giginya. Orang kelihatan. Nggak bisa. Diam ini di pojok. Ah, dikit aduh. Ah. Oke, tisu. Lik. Aku udah Klik. Ya, aku lick ininya ya. Ya. Enggak lah, Panjang. enggak lah inilah. Lo jangan orang kau udah gigit. Udah tercemar virusku tuh. Apalagi virus
Nggak ada. Belum nyentuh. Oke. Oke. Nggak ada yang bagus sih sebenarnya bang. Kan gak ada yang bagus, tak kirain bakalan ada kue sih. Seharusnya Indra nih bikin ini. Indra mus itu loh. Dia habisin langsung. Sangat menyiksa ini. Nggak ada yang bagus lagi. Enggak, masalahnya adalah yang bikin jijik itu sisanya mereka. Susahnya mereka. Dia udah ingus-ingusin, terus dia gigit-gigit, akhirnya saya harus jilatin semuanya. Kau berapa kali smile? Apa? Berapa kita mana smile? Saya 2 kali smile. 3 saya kali. sekali. 3 kali Saya gigit 2 kali, jilat 2 kali. Saya suplik 2 kali, smell sekali, gigit sekali. Saya itu aja. Saya sangat beruntung. Terima kasih. Terima kasih. Ini nggak ada gigit ya? Enggak. Semel 3 kali. Jilat pun kos kaki. Enggak, yang jilat Enggak yang gini ada. jahe. Aku mau Oh, iya, muntah dah. juga. Ngelihat Saya aja mau sangat muntah. beruntung. Saya sangat tersiksa. Nggak apa-apa. Oke, channel. Saya itu yang apa? Itu kan sedikit. Halo jemaat Tuhan Sitri Youth de Bukit, dimanapun kalian berada, saya percaya kalian mengalami kesaksian atau pengalaman-pengalaman pribadi di masa-masa COVID-19 ini. Dan hari ini saya yang ke-6 kalau nggak salah ada di online tentang membicarakan tentang firman Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini banyak yang populer, bahkan di Alkitab juga ternyata berkata dan tidak asing lagi. Dan saya cari-cari kira-kira kata-kata apa ya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan singkapkan ada, yaitu kata-kata tentang lockdown. Nah, lockdown ini suatu provinsi atau suatu negara yang dikunci, tidak bisa keluar masuk, mungkin di pelabuhan, di penerbangan atau bandara, tidak bisa keluar masuk. Suatu provinsi tertutup dan juga tidak bisa keluar masuk aktivitas daerah. Bahkan kita di rumah, yang walaupun saat ini masih ada keluar masuk sedikit, tapi kita terlockdown, yaitu bisa bilang di rumah aja. Nah, Alkitab nggak asing lagi menceritakan ini. Ternyata sudah jauh hari sebelum Tuhan sudah ada kata lockdown di dalam Alkitab, atau sebuah cerita, sebuah kisah yang menceritakan dia terlockdown. Siapa itu? Yaitu Nuh. Nuh di dalam pasal yang ke-6 ayat 14 berkata, Nuh pasal yang ke-6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus dibuat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari satu, dan pasanglah pintunya dan lembungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah dan atas. Ceritanya Nuh mau membuat batra atau kapal. Tuhan suruh. Karena Tuhan ingin memusnahkan bumi. Ketika dia membuat batra itu, anak-anaknya, istri dari anaknya, bahkan binatang-binatang masuk berpasang-pasang. Harus masuk. Dia harus mengasingkan diri ke sana. Dalam situasi seperti yang diperintahkan Tuhan, Nuh harus membuat batra di atas gunung. Kebayang nggak saudara? Dia membuat kapal dengan kayu di atas gunung. Tapi firman Tuhan menceritakan bahwa Nuh melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Bisa nggak kita bayangkan ejekan orang ketika dia bangun pagi hari,
beraktivitas, tiba-tiba ada tetangga berkata, ini bodoh banget sih Nuh ini. Membuat kapal di atas gunung. Dan di sana dia harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah ayah yang luar biasa, bapa yang baik. Dia meyakinkan keluarganya bahwa bagi Nuh, moment of trust. Nuh lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat batra 300 hasta panjangnya. 300 hasta itu, bayangkan satu hasta kira-kira satu lenganku inilah. Kali 300. Panjangnya ya lumayan panjang. Lebarnya juga, bahkan tingginya kira-kira kalau saya perhatikan 3 tingkat rumah. Luar biasa, nggak butuh arsitek, nggak butuh rangkaian, tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Dia yakin apa yang diperintahkan Tuhan. Di sini Nuh meyakinkan keluarga dan anak-anaknya lebih percaya kepada Tuhan daripada orang. Dengan kata lockdown, bagi Nuh percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini kita lebih diguncangkan dengan sosial media. Kita lebih banyak membaca sosial media yang mengkhawatirkan diri kita daripada membaca firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita lebih banyak yakin baca firman Tuhan daripada sosial media? Seberapa banyak kita dengan situasi lockdown ini lebih percaya kepada firman Tuhan bahwa COVID-19 ini cepat berlalu dan akan berlalu. Di tengah-tengah lockdown, dia lebih percaya kepada Tuhan daripada berita yang lain. Kita di tempat ini, saudara, lebih sibuk. Saya sebagai hamba Tuhan banyak melihat pendeta-pendeta yang meninggal. Dan di sini katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan mengurapi. Hamba-hamba Tuhan kok mati? Di sini kalau kita ceritakan melihat kabar-kabar yang begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, mana yang kita percaya, firman Tuhan atau sosial media yang lebih membuat kita khawatir? Firman Tuhan di sini, sosial media ditakutkan dengan membuat kita takut. Tapi yakinlah firman Tuhan membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Saya dorong buat kalian anak-anak muda, perbanyak baca firman Tuhan di situasi-situasi ketika kita ditekankan di rumah aja. Ambil kesempatan ini sebagai momen untuk percaya kepada Tuhan bahwa COVID-19 ini akan berlalu. Ada amin, saudara? Kita jangan khawatir. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Apapun yang sedang terjadi. Saya percaya mengalami situasi yang sangat buruk. Pekerjaan hilang. Pendidikan mungkin ingin cepat-cepat sekolah, nggak tahu kemana. Semua sudah Tuhan rancang. Sebagaimana Tuhan merancang Nuh. Meyakinkan dia keluarganya. Dia tidak open dengan perkataan-perkataan orang. Yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat saya dan saudara. Bagi Nuh, moment of trust. Mari kita yakin kepada firman Tuhan. Di tengah-tengah lockdown situasi seperti ini, kita lebih percaya kepada firman Tuhan, pemeliharaannya dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, siapa saudara? Yaitu Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-2 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia mengasingkan diri di sungai Kerit.
Di sana pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Elia makan apa di sana? Dia dicari makan apa? Dia berada di dalam pengasingan. Di situasi tengah lockdown ini, sekolah ditutup, perkantoran ditutup, bahkan pekerjaan nggak ada. Makan dari mana? Ayat ke-6 berkata, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Burung-burung gagak, bukan burung, tapi burung-burung gagak. Artinya lebih dari satu. Tuhan kirim makanan. Tahu nggak burung gagak itu apa, saudara? Burung gagak itu adalah suatu burung yang mencuri makanan, merampas makanan. Artinya pencuri Tuhan utus untuk memberkati Elia. Di sana Tuhan kirim setiap pagi, sore, petang, pagi, petang, pagi, petang. Tuhan kirim. Apa yang dikirim? Roti dan daging. Wah, luar biasa. Kalau zaman sekarang itu adalah spaghetti, spaghetti, KFC atau burger ya, burger. Tuhan kirim tiap pagi, tiap pagi. Di sana nggak ada pekerjaan, nggak di sana nggak ada orang. Dia mengasingkan diri, dia di lockdown di sana. Tapi Tuhan kirim pencuri untuk memberkati Elia. Di sini kita belajar. Kadang banyak orang menuntut, kalau saya di rumah makan dari mana? Saya pekerjaan makan dari mana? Teman-teman, belum ada ceritanya orang benar mati kelaparan. Pasti Tuhan buka tingkap-tingkap surga untuk memberkati engkau. Ketika momen lockdown ini, kita manfaatkan bahwa Tuhan memelihara kita. Bagi Elia, momen pemeliharaannya dahsyat dan nyata. Di ayat ke-6 saya baca, ada pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, kepada Elia. Tuhan kirim. Tuhan kirim. Apa yang kita khawatirkan? Kalau memang kita lebih percaya kepada firman Tuhan, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan dan tidak pernah dikecewakan. Gak boleh banyak menuntut. Menuntut, komplain, dan protes bukanlah suatu hal yang tepat bagi seorang anak percayaan anak Tuhan. Yang yakin kita bahwa Tuhan memelihara kita. Kalau komplain, menuntut, protes, nggak cukup, nggak usah pinter, cukup hidup aja. Tapi capek, melelahkan. Mari kita manfaatkan situasi ini bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Burung-burung di udara Tuhan berkati. Masa depanmu sudah Tuhan rancang sedemikian rupa. Mata Tuhan terfokus kepada kita, terfokus kepada saudara, bahwa Tuhan pelihara hidupmu dan Tuhan rancangkan engkau sedemikian rupa. Nggak ada yang kita khawatirkan. Yang ketiga adalah Yunus. Tahu cerita Yunus ya? Tahu cerita Yunus? Bagi yang nggak tahu cerita Yunus, mungkin sekolah minggu nggak lulus. Dan saya mau cerita sedikit. Ceritanya Yunus ini disuruh kemana? Niniwe atau ke Tarsis? Kita baca Alkitab, kitab Yunus. Yunus pasal yang ke-1 ayat ke-3. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan sorry. Nanti dikatin ya, Frans. Yunus pasal yang ke-1 dan 3. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana ke sebuah kapal. Ceritanya Yunus itu ingin pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Nah, saudara, Yunus berada di dalam perut ikan. Dia diasingkan Tuhan di sana.
Kita mungkin berminggu-minggu, bahkan ada hampir berapa bulan kita ada di rumah. Mana lebih baik? Berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam atau dalam rumah? Pasti kita memilih berada di dalam rumah. Kebayang nggak dalam perut ikan? Nggak tahu perut ikannya perut ikan apa. Yang intinya kalau ada yang bilang perut ikan paus, ikan teri atau ikan apa enggak? Ikan besar. Kebayang nggak lindir-lindirnya, darah-darahnya, amisnya? Waduh, nggak kebayang saudara. Tapi dia di sana selama 3 hari 3 malam. Dan luar biasa. Yunus terasingkan di sana bahwa dia adalah dapat mengevaluasi diri. Yunus mengevaluasi diri. Semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan, mengevaluasi diri. Dan ternyata ketika dia keluar, wah, terjadi kebangunan rohani. Saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak hal yang harus saya evaluasi. Di bidang mana saya harus bertobat. Selalu harus mengevaluasi diri. Karena banyak hal kesalahan, kekurangan, bahkan banyak hal yang tidak saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya harus evaluasi. Apalagi calon kira-kira calon bapak-bapak. Saya terlagi memiliki anak. Saya harus banyak mengevaluasi diri. Saya banyak harus bertobat. Di sisi mana saya harus bertobat? Di sisi mana saya harus tidak saya lakukan? Momen seperti ini, saya percaya ketika kita manfaatkan lockdown ini atau di rumah ini, kita dirumahkan. Ketika selesai ini, banyak kebangunan-kebangunan rohani yang kita lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Jangan kita banyak mengeluh. Belajar dari Yunus. Ketika dia pulang, ketika dia keluar dan terjadi kebangunan rohani kemana yang Tuhan suruh dia. Yang keempat, ada 4 tokoh yang saya temukan, paling 4. Tapi kalau ada yang mau gali lagi silakan, tapi saya ceritakan 4, yaitu yang terakhir Paulus. Wah, Paulus ini bikin geger. Dalam situasi dia harus dipenjara, dalam Efesus 3 ayat 1, Paulus dalam situasi penjara, banyak yang dibaptis, banyak orang bertobat, dia memberitakan Injil. Dia kreatif, aktif. Jadi, mari dengan situasi ini juga, saya dorong saudara lebih kreatif. Kreatif adalah hal yang mutlak Tuhan berikan, karena Tuhan juga kreatif. The creator of God. Tuhan adalah pencipta dan kita yang diciptakan orang yang sempurna. Dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan. Bahkan ciptaan yang sempurna itu adalah manusia. Kita diciptakan kreatif. Situasi seperti ini kita banyak kreatif. Saya belajar sedikit-sedikit sharing dalam sosial media saya tentang hubungan. Di situ saya mau coba pengalaman-pengalaman saya dalam yang sedikit dikatakan masih seumuran jagung dalam pernikahan kami, tapi saya mau coba utarakan, mau dikit kreatif untuk menjadi berkat. Karena ibadah terbatas, bahkan nggak ada. Ya, saya mau memberitakan firman atau membangun kita, memberi semangat kepada teman-teman untuk kreatif menggunakan media yang ada. Jangan lebih banyak membaca-baca media yang mengkhawatirkan, yang tidak pasti. Kamu mau baca firman Tuhan yang pasti atau media yang membuat kita khawatir dan tidak jelas, membuat kita bimbang. So, saya percaya kalian orang-orang kreatif. Saya mau bangkit, saya ajak saudara untuk lebih kreatif. Sebagaimana Paulus di situasi penjara nggak ada menjenguk dia beritakan firman kepada sahabat-sahabat dan orang-orang di dalam penjara itu. Mari kita kreatif menggunakan sosial media kita untuk saling membangun. Saya percaya ketika selesai ini ada kebangunan rohani di pemuda jemaat kita di tempat ini. Amin, saudara. Dan satu hal kreatif.
ketika kita ditekan, seharusnya kita lebih kreatif. Perhatikan gula, tebu. Tebu ditekan, apa yang keluar? Yang keluar gula yang manis. Ketika jeruk ditekan, diremes, yang keluar jus. Seharusnya ketika kau ditekan, ada persoalan, yang keluar adalah kreativitas. Bukan menggeluh, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tapi kreativitas. Karena kita masih muda, secara utuh Tuhan berikan itu ide yang kreatif itu. Mari kita gunakan. Puji Tuhan, sharing hari ini sampai di sini saja. Saya doakan saudara, di momen-momen lockdown ini, kita belajar dari Yunus, bahkan Yunus, bahkan Elia dan Paulus. Mereka mengalami, dan hal ini kita alami. Saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah lockdown. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat perlindungan-Mu di malam hari ini. Sampai hari ini Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu, nyata kuasa-Mu Tuhan buat generasi-generasi pemuda di Sitri The Bukit. Dimanapun mereka hari ini Tuhan, biar mereka semangat, lebih bergairah, lebih antusias, memanfaatkan situasi ini dengan baik, mengambil hal yang positifnya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, diberkati firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Bahkan ini berkuasa, siapapun yang menonton ini, mereka diberi semangat yang baru. Berkati tim yang ada yang sudah bekerja keras, kru, bahkan Tuhan, challenge-challenge yang kami lakukan, semua hanya menyenangkan nama Tuhan dan Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku doakan mereka diberkati pendidikan, diberkati masa depan mereka, rencana, kuliah, bahkan bekerja. Bukakanlah jalan-jalan yang baru. Di situasi seperti ini mereka lebih banyak berdoa, banyak Tuhan introspeksi diri, lebih belajar. Ketika keluar dari tempat situasi yang terpuruk ini, kami akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi itu terima kasih sudah menyaksikan kita melakukan challenge yang gila tadi yang menyiksa diri kita semua. Terima kasih Abang sudah menginvite kami dan menyiksa kami. Dan setelah ini kita mau lanjut bergabung di aplikasi Zoom. So, stay tune, dan link untuk Zoom-nya nanti akan dikirimkan di deskripsi. Ya. Oke. Thank you for watching, Thank you guys. for watching. See you next Cheers. challenge. Enggak, bukan dengan saya lagi. Terima kasih.